Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Implikasi karakter peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ya, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pendidikan anak usia SD. Pendidikan anak usia SD adalah pendidikan yang mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar bekal untuk lanjutan maupun untuk terjun ke masyarakat. Maksudnya bekal untuk lanjutan menuju ke pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP dan kelanjutannya seperti SMA dan seterusnya. Yang untuk terjun ke masyarakat itu ya cara mereka bersosialisasi bersama masyarakat, cara cara berbicaranya gitu. Dan selanjutnya ada beberapa peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, perundang-undangan Diknas nomor 19 tahun 2007 yaitu tentang perlunya merumuskan visi misi sekolah. Yang kedua, teknik dan instrumen. Yang ketiga, mekanisme dan prosedur penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian oleh pendidikan. Selanjutnya, yang perundang-undangan nomor 24 tahun 2007 berkaitan dengan standar dan prasarana. Contohnya seperti tanah, lahan, gedung, ruang seperti koridor, laboratorium, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2007 berkaitan tentang standar penilaian pendidikan, meliputi prinsip, teknik, prosedur, pelaksanaan, penilaian, dan penilaian oleh pendidikan. Yang nomor 4, nomor 39 tahun 2007 yang berkaitan tentang UASBN, ujian akhir sekolah basis nasional. Dan yang terakhir nomor 14 tahun 2007 tentang kualifikasi tentang guru. Diwajibkan untuk guru atau pendidik maupun dari TK dan seterusnya diwajibkan untuk memiliki sertifikat S1. Selanjutnya, implikasi dan kebutuhan anak SD terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, anak SD sedang bermain. Di dalam kegiatan pengajaran, guru SD diwajibkan untuk merancang model pembelajaran yang terdapat unsur permainan di dalamnya. Yang kedua, senang bergerak. Ya, guru juga diwajibkan untuk merancang pembelajaran yang memungkinkan anak atau peserta didik bergerak. Karena anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD tentunya sangat senang dalam belajar mengenali setia kawan, belajar bekerja sama, belajar bersaing secara sehat. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan secara langsung. Contohnya
eh, di dalam pembelajaran itu terdapat materi seperti penanaman pohon. Guru terus guru SD bisa mengajak anak siswa langsung terjun ke lapangan seperti dalam menanam bunga di taman sekolahan dan lain sebagainya. Adapun perincian tugas-tugas perkembangan anak usia SD menurut Hafiguss dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Di antaranya, 1. Pembelajaran keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari. Pada usia SD, anak dituntut untuk menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisasi yang sedang tumbuh. Dalam mencapai tugas perkembangan ini, anak usia SD dituntut untuk memiliki kebiasaan dalam memelihara badan, kebersihan, dan kemampuan untuk menyayangi badannya, dan memiliki keutuhan sikap terhadap jenis kelamin. Pada usia SD, telah terjadi pertumbuhan fisik, otot tumbuh secara persegi, gigi yang permanen juga tumbuh, serta kelenjar kemaluan belum muncul hingga usia 9 atau 10 tahun. Untuk dapat melaksanakan tugas perkembangan ini, ganjaran antara bagi kebiasaan kesehatan, diet, tidur, dan sebagainya masih perlu dibatasi. 3. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Tugas perkembangan ini menuntut anak SD untuk belajar memberi dan menerima dalam kehidupan sosial di antara teman sebaya, belajar berteman dan belajar dalam kelompok dalam rangka mengembangkan kepribadian sosial. Yang keempat, mempelajari peran sosial sebagai pria atau wanita. Dalam mencapai tugas perkembangan ini, perbedaan anatomi antara pria dan wanita, peran jenis kelamin selama anak sekolah dasar berbeda. Peran anak sesuai dengan jenis kelaminnya, budaya masyarakat mengarahkan perilaku yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan perilaku antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan tingkat kelas sosial. Contohnya, kalangan masyarakat mengharapkan anak laki-laki menjadi penjelajah yang baik. Yang kelima, pengembangan keterampilan dasar dalam membaca dan menulis. Tugas perkembangan ini menuntut anak untuk belajar membaca, berhitung, dan menulis. Dan kebanyakan anak akan mampu beradaptasi dengan baik untuk belajar membaca, menulis, berhitung pada usia 7 tahun. Yang keenam, pengembangan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Secara psikologis, pada saat anak-anak siap memasuki sekolah, ia sebenarnya telah memiliki perbendaharaan beberapa ratus konsep, terutama konsep-konsep sederhana seperti bentuk lingkaran, rasa, warna, binatang, makanan, marah, dan cinta. Yang ketujuh, pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Anak pada saat lahir belum memiliki kata hati dan nilai-nilai. Kehangatan dan makan, dan melalui perkembangan hidupnya ia sedikit demi sedikit mempelajari nilai-nilai dan diajari untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Yang terakhir, 8. Mencapai kemandirian pribadi. Anak SD di usia ini mampu menjadi pribadi yang mandiri, membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan pada saat ini dan di masa mendatang secara mandiri, tidak tergantung pada orang tua atau orang lain. Menurut psikolog, anak SD usia ini telah mandiri, tidak tergantung pada orang tua, namun secara emosional masih bergantung pada mereka. Dan demikianlah materi yang saya sampaikan.
dan akan dilanjutkan oleh saudari Siska Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Yuniar ingin menjelaskan materi tentang pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Implikasi karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah terhadap penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, karakteristik perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. Perkembangan fisik pada anak remaja laki-laki ataupun perempuan dapat kita lihat yaitu dari masa pubertas. Yang ditandai pada remaja laki-laki adalah mulainya mimpi basah dan mulai tumbuh jakun. Serta pada anak perempuan dapat kita lihat yaitu mulainya masa pubertas. Hal lain yang dapat kita lihat dari masa perubahan fisik atau masa pubertas ini adalah mulai berubahnya suara, baik itu pada remaja laki-laki ataupun remaja perempuan. Dan pada remaja laki-laki akan mulai membesarnya suara, dan pada remaja putri itu dapat kita lihat dari mulai nyaringnya suara. Dan perilaku psikomotorik antara anak laki-laki dan perempuan juga mengalami perbedaan, yaitu biasanya perkembangan perilaku psikomotorik pria dan wanita itu akan lebih cepat remaja putri, yaitu bisa berkembang sekitar 1-2 tahun ketimbang remaja putra. Dan yang kedua adalah karakteristik perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Yang dimaksud dengan perkembangan bahasa ini yaitu adalah mulai meningkatnya cara kita tata bahasa kita, yaitu pada saat kita masih kanak-kanak mungkin kita hanya mengerti bahasa ibu, dan pada usia sekolah menengah ini ataupun memasuki fase remaja, pastinya kita telah mengerti berbagai macam bahasa, yaitu sikap keingintahuan untuk mempelajari bahasa yang baru. Dan biasanya kita akan bertemu pada teman-teman yang berbagai macam ras, dan disitulah kita akan mempelajari perkembangan bahasa yang baru. Hal itu akan menambah kosakata ataupun perkembangan bahasa kita, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah perilaku kognitif, yaitu perilaku kognitif ini adalah kita telah mampu mengoperasikan atau menjalankan apa yang sudah kita ketahui, ya, yaitu contohnya saja pada bahasa tadi. Apabila kita sudah mengetahui berbagai macam bahasa itu, maka kita dapat mampu menjalankannya ataupun mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi, yaitu yang digunakan pada lingkungan sekolah. Hal itu dapat kita lakukan ketika kita berkomunikasi di dalam kelas dengan guru. Dan yang ketiga adalah karakteristik perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Yang dimaksud dengan perilaku sosial adalah pada masa usia remaja ini kita dapat menjalankan suatu hubungan bersosial yang baik. Contohnya kita dapat bersosialisasi kepada tetangga, kepada teman, dan kita dapat menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik. Dan yang selanjutnya adalah moralitas. Yang dimaksud moralitas di sini itu adalah bagaimana cara kita
memiliki moral yang baik, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan moral yang baik itu agar kita dapat mengaplikasikannya di dalam lingkungan rumah ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Apabila kita memiliki moral yang baik, maka kita akan memiliki kesan yang baik terhadap lingkungan masyarakat. Di sini yang dimaksud dengan moral juga adalah bagaimana sikap kita menghargai kepada orang yang lebih tua atau menghargai sesama kita itu untuk menjadikan diri kita itu baik. Nah, dalam mendapatkan perilaku moralitas yang baik ini bagaimana caranya, yaitu dengan memperbanyak teman yang sekiranya memiliki perilaku yang baik, dan jauhi lingkungan-lingkungan yang menurut kita itu kurang baik. Itu akan merusak moral kita. Dan yang ketiga adalah keagamaan di sini adalah bagaimana diri kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang dimaksud dengan kata lain keagamaan ini adalah yaitu dapat kita aplikasikan itu ke masyarakat, yaitu misalnya ada acara pengajian ataupun majelis taklim, kita akan mengikutinya agar kita juga dapat menambah ilmu keagamaan kita, dan juga kita dapat mengaplikasikan sosial kita, rasa bersosial kita. Nah, pada anak usia remaja ini rentan sekali yang namanya rendahnya moral ataupun tidak berlakunya sikap sosial, karena pada usia remaja ini adalah masa yang rentan terhadap perilaku yang buruk. Maka peran kita sebagai guru ataupun orang tua adalah terus memantau dan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu. Biasanya remaja itu rentan terhadap hal-hal yang negatif. Maka dari itu sikap sosial, moral, dan keagamaan itu penting sekali bagi remaja yang tengah menginjak ke masa dewasa. Nah, peran orang tua juga sangat berpengaruh terhadap moral dan perilaku sosial keagamaan. Apabila orang tuanya tidak peduli kepada anaknya, maka hal itu akan menjadi sang anak itu tidak tahu bagaimana cara bersosialisasi yang baik kepada masyarakat, bagaimana memiliki atau menciptakan moral yang baik itu dalam diri. Dan apabila orang tua tidak mengajarkan keagamaan kepada anaknya, maka anak itu akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Dan yang B adalah penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah menengah, yaitu penyelenggaraan pendidikan pada anak usia menengah itu biasanya itu SMP, SLTA ataupun SLTP. Selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan bagi orang dewasa. Tentu saja pada orang dewasa ini akan mengalami masa pendidikan juga. Tidak hanya sampai di masa remaja saja, orang dewasa juga memerlukan pendidikan. Dia akan tetap membutuhkan pembelajaran, karena kita tidak bisa lepas begitu saja terhadap pendidikan, karena tanpa terus melaksanakan pendidikan, manusia akan mengalami masalah
kesulitan dalam penyesuaian diri. Contohnya saja dalam perkembangan teknologi sekarang, apabila kita tidak tahu bagaimana caranya, maka kita akan dianggap sebagai orang yang gagap teknologi. Nah, maka dari itu pada masa orang dewasa ini, pendidikan juga sangat penting karena akan menyeimbangkan dirinya dengan perkembangan zaman sekarang. Dalam teknologi informasi yang serba cepat, manusia itu dituntut untuk selalu mengetahui perkembangan tersebut. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan ketinggalan zaman. Pada perkembangan pendidikan orang dewasa ini itu dulu hanya sebatas atau harus diwajibkan itu minimal S1. Namun seiring berjalannya dengan waktu dan pendidikan sudah mulai canggih, itu maka orang-orang itu diwajibkan minimal itu S2 atau S3. Dengan mereka melanjutkan pendidikan S2 atau S3 itu, dia juga dapat menambah ilmu, menambah wawasan, dan dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan cara kualitas dalam kemampuan berpikirnya. Ciri khas dari pendidikan orang dewasa itu adalah fleksibel dalam pelaksanaannya dan dapat secara bersamaan dalam mengerjakannya. Ada seseorang itu hanya dapat melakukan satu hal saja, yaitu apabila misalnya orang dewasa itu hanya memfokuskan dirinya itu kepada bekerja. Dia lebih mengutamakan bekerja daripada pendidikan. Dan ada juga orang yang mengutamakan pendidikan dan menomorduakan pekerjaan. Dan ada juga orang yang dapat mengkombinasikan kedua pekerjaan itu. Dia dapat melakukan pekerjaannya dan juga dia dapat melakukan pendidikannya ataupun melakukan proses belajarnya secara luas dalam kerangka pengembangan karir dirinya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan ataupun dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.